Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grani Wainingrum, NIM 1616001110 dari kelas akuntansi 2016D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka dasar analisis bisnis dan analisis strategi bisnis internasional. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dalam hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Investor, analisis riset ekuitas, manajemen keuangan, banker, dan para pengguna laporan keuangan lainnya memiliki kebutuhan yang paling semakin besar untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan asing. Palepu, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu yang pertama, analisis strategi usaha internasional, kedua, analisis akuntansi, ketiga, analisis keuangan, keempat, analisis prospektif. Yang akan kita bahas sekarang adalah analisis strategi usaha internasional. Analisis strategi usaha internasional merupakan langkah penting dalam analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa prosedur standar untuk mendapatkan informasi bagi analis strategi bisnis, meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan terbitan perusahaan lainnya, serta berbicara dengan staf perusahaan, analis, dan para profesional keuangan. Analisis strategi usaha seringkali rumit dan sukar dilakukan dalam lingkungan internasional. Ketersediaan informasi khusus mengenai perusahaan sangat rendah di banyak negara ekonomi berkembang. Kesulitan-kesulitan analisis strategi bisnis internasional antara lain yang pertama, ketersediaan informasi. Analisis strategi usaha sulit dilakukan, khususnya di beberapa negara, karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan ekonomi makro. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penerbitan statistik ekonomi yang salah atau menyesatkan, dan situasinya lebih buruk di banyak negara-negara berkembang. Memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara, dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Yang kedua, rekomendasi untuk melakukan analisis. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sukar dilakukan. Seringkali perlu dilakukan perjalanan untuk mempelajari iklim bisnis tempat dan bagaimana industri serta perusahaan sesungguhnya beroperasi, khususnya di negara-negara pasar berkembang. Terdapat beberapa rekomendasi informasi tentang negara yang data perusahaannya tersedia dengan bebas di internet. Yang pertama, Canada Depth of Research. Canada Depth of Foreign Affairs and International Trade dengan alamat situs www.fight_macy.gc.ca. Di sana kita akan mendapatkan informasi pasar yang ada di Kanada. Yang kedua, China's Official Gateway to News and Information dengan alamat situs www.china.org.cn. Di sana kita akan mengetahui informasi tentang Cina dalam berbagai bidang. Yang ketiga, Cruise dengan alamat situs www.cranfield.ac.uk. Di sana kita akan mengetahui tentang laporan negara termasuk data ekonomi dan pasar. Yang keempat, CIA The World Facebook dengan alamat situs www.cia.gov. Di situs itu kita dapat mengetahui tentang informasi mengenai masalah-masalah pemerintah, ekonomi, komunikasi, dan transnasional. Yang kelima, Financial Times dengan alamat situs www.ft.com. Di situs itu kita dapat mengetahui tentang laporan suatu negara. Yang keenam, World Bank
dengan alamat situs www.dev.data.worldbank.org. Di sana kita dapat mengetahui data perkembangan suatu negara. Adapun kesimpulan dari pembahasan tadi adalah analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Saran bagi analis pada saat melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan di negara pasar berkembang, para analis harus sesering mungkin bertemu dengan manajemen untuk mengevaluasi insentif pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi mereka. Banyak negara di pasar berkembang yang sangat tertutup dan para manajer mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk melakukan pengungkapan yang lengkap dan kredibel. Itu adalah pembahasan mengenai kerangka dasar analisis bisnis dan analisis strategi bisnis internasional. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang akuntansi internasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.